Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video animasi pembelajaran. Jadi video animasi pembelajaran itu perpaduan antara audio dan visual ya. Biasanya terdiri atas animasi atau gambar bergerak gitu kan, yang ditujukan untuk menjelaskan suatu materi. Nah, video animasi ini digunakan untuk menarik perhatian siswa agar mereka mudah memahami suatu materi. Pada era sekarang ya 4.0 ini, apalagi yang sudah digalakan oleh Pak Menteri, yaitu untuk Merdeka Belajar. Otomatis dengan adanya Merdeka Belajar, kita akan terbiasa dengan kelas digital gitu. Nah, di kelas digital ini, piranti apa saja sih atau yang terhubung koneksinya? Yaitu yang pertama, kita harus memiliki piranti atau sarana dan prasarana. Nah, dalam membuat kelas digital ini, misalkan kita harus mempersiapkan HP, laptop atau komputer gitu. Kemudian kita harus membuat konten. Konten itu apakah nanti secara visual, secara audio maupun audio visual yang biasanya kita sebut dengan multimedia. Kemudian untuk pembelajarannya dengan kelas digital ini bisa dengan pembelajaran e-learning ya, atau blended learning atau flipped classroom. Otomatis kita harus memiliki LMS atau Learning Management System. Nah, LMS ini nanti yang juga kita siapkan. Kemudian harus ada jaringan internet. Kenapa? Ini untuk akses kita berkomunikasi atau memberikan materi secara digital. Nah, strategi pembelajarannya di sini harus kita pikirkan. Kalau di LMS ini adalah konten untuk platformnya, strategi pembelajaran ini adalah model pembelajarannya nanti apakah full e-learning atau perpaduan tatap muka dengan kelas digital atau blended learning ataupun flipped classroom. Nah, tren dalam mendesain bahan ajar digital itu kita sebut dengan micro learning. Ya, sebagai strategi dalam merancang konten belajar menjadi suatu segmen-segmen yang terkecil, kemudian terfokus. Jadi dalam membuat media pembelajaran untuk yang kelas digital ini biasanya tidak terlalu kompleks, tapi materinya hanya materi singkat gitu. Karena materi yang kompleksnya itu biasanya sudah tersediakan di buku pembelajaran ya, atau di modul pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini memadukan antara visual dengan audio. Biasanya di dalamnya itu berisi antara teks, gambar, animasi atau gambar yang bergerak, dan ada suara atau audio. Audionya ini bisa berupa rekaman gitu, rekaman penjelasan dari seorang guru, ataupun bisa juga berisi tentang musik instrumentasi gitu ya, biar untuk menarik perhatian siswa. Nah, menurut Arsyad, media berbasis visual animasi itu memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Media visual animasi dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan siswa. Kenapa? Dengan adanya video pembelajaran ini, siswa itu bisa melihat berulang-ulang. Dengan mereka melihat videonya secara berulang-ulang akan meningkatkan ingatan mereka. Seperti halnya kalau kita mendengarkan sebuah lagu, kita lebih cepat menangkap sebuah lagu daripada membaca buku atau materi gitu. Karena untuk lagu kita bisa di-setel secara berulang-ulang, otomatis dia akan masuk ke dalam pikiran kita ya gitu. Sama dengan video, kita bisa melihat secara berulang-ulang. Oh, ada yang belum paham, kita bisa di back lagi ke materi sebelumnya gitu. Apalagi kalau ada penjelasan, videonya ada penjelasan dari guru, ada audionya, itu akan mempermudah kita memahami suatu materi. Apa saja tahapan dalam membuat video animasi pembelajaran? Yang pertama, kita tentukan topik pembelajaran terlebih dahulu. Untuk menentukan topik pembelajaran ini, apakah nanti subjeknya siswa kelas berapa, kemudian topiknya tidak usah terlalu luas, kita hanya mengambil topik yang singkat, karena dalam membuat video pembelajaran ini
yang baik, video pembelajaran yang baik itu 5-10 menit. Kalau video pembelajaran yang terlalu lama itu akan membuat siswa jadi bosan gitu. Jadi usahakan jangan terlalu lama. Kemudian naskah cerita, nanti kita membuat storyboardnya. Dalam membuat storyboard ini harus lengkap apa saja yang mau kita tampilkan di dalam membuat video pembelajaran. Kemudian membuat animasinya. Animasi di sini meliputi tentang pengumpulan gambar, audio, kemudian animasi yang akan kita tampilkan mau yang seperti apa, ini harus kita persiapkan. Dan yang terakhir adalah videonya, proses editing. Di pembuatan video pembelajaran ini, proses editing semua kesatuan dikumpulkan menjadi satu dalam satu software, kemudian kita editing. Jadi ini langkah terakhir dalam membuat video pembelajaran. Storyboardnya atau storyline ini kita membuat template terlebih dahulu, kemudian kita buat kronologi ceritanya, alur ceritanya mau bagaimana kita buat, kemudian kita isi deskripsinya sesuai dengan kolom yang sudah disediakan. Jadi digunakan sebagai acuan produksi media pembelajaran sehingga materi dapat disajikan secara runtut dan terarah. Sehingga dalam kita membuat video pembelajaran ini terkonsep gitu, tidak bolak-balik materinya. Audio, jika nanti dalam membuat video pembelajaran ini kita mau sisipkan audio ya, bagusnya itu kita sisipkan audio, baik itu rekaman penjelasan dari kita maupun berupa instrumentasi gitu. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah kita persiapkan naskah yang mau kita bacakan jika itu suatu rekaman. Kita persiapkan naskah yang mau dibacakan, jadi nanti ketika mau rekaman kita tinggal membacakan naskah tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau mengarang gitu untuk rekamannya biasanya agak lupa gitu ya kalau langsung secara langsung gitu otodidak. Tapi kalau kita sudah persiapkan naskahnya jadi terarah, terkonsep dengan baik apa yang kita ucapkan. Kemudian memilih ruangan yang kedap suara. Jangan sampai ketika kita mau rekaman di tempat yang berisik itu suara kita tidak akan masuk ya. Dan usahakan kalau kita rekaman itu kita menggunakan mikrofon atau headphone ya. Jangan langsung bercerita di depan laptop karena biasanya suaranya akan ngambang atau kurang jelas gitu. Jadi usahakan dengan mikrofon ya. Nah, jika nanti dalam video pembelajaran itu kita mau menampilkan action kita atau menampilkan kita gitu sedang menjelaskan, dalam membuat proses pengambilan video ini hal-hal yang harus dipersiapkan. Kita harus persiapkan kamera. Tidak perlu kamera yang bagus dan canggih, dengan kamera HP pun kita bisa membuat video pembelajaran. Kemudian lighting atau pencahayaan, kemudian green screen. Green screen itu layar ya, layar hijau. Jadi kenapa menggunakan green screen? Agar nanti ketika kita membuat video animasi di bagian belakang atau backgroundnya itu bisa kita ganti ya, atau bisa kita edit sesuai dengan animasi yang kita inginkan gitu. Mikrofon itu untuk akses audionya, tripod untuk penyangga kamera agar nanti stabil gambarnya tidak goyang-goyang, dan aksesoris video yang lainnya. Itu jika mau menggunakan rekaman atau syutingnya. Apa sih software yang bisa digunakan? Yang pertama untuk membuat animasi itu ada Photon, VideoScript, dan Adobe Flash. Untuk editingnya ada Filmora dan ada KineMaster. Nah, selebihnya akan saya jelaskan satu persatu. Photon ini sekarang sudah cukup terkenal ya. Jadi suatu online builder gitu. Jadi kita mengerjakannya atau membuat animasi itu secara online. Otomatis kita harus terhubung jaringan internet. Alamatnya adalah www.photon.com. Jadi fitur animasi yang sangat menarik. Kenapa? Karena di dalamnya kita bisa tampilkan tulisan tangan yang sedang bergerak, animasi kartun, efek transisi, gambar, video, dan teks bisa kita tampilkan jadi satu. Ini juga bisa kita sisipkan untuk rekamannya.
Video script itu seperti animation untuk bisa membuat presentasi video animasi tangan bergerak pada suatu papan whiteboard ya, itu. Kalau ini pengerjaannya bisa offline, bisa online, ada aplikasinya, bisa kita download dan install di laptop masing-masing. Filmora ini adalah editing video yang sangat mudah digunakan. Terdapat fitur yang menarik. Di dalamnya juga kita bisa untuk rekaman ya. Untuk Filmora ini kita mau rekaman di laptop apa yang kita kerjakan atau yang kita jelaskan, itu kita bisa menggunakan Filmora. Kemudian KineMaster. KineMaster juga merupakan aplikasi editing video. KineMaster ini bisa digunakan di laptop maupun di HP. Cara menggunakannya juga cukup sederhana. Selain untuk editing video, KineMaster ini juga bisa digunakan untuk membuat animasi yang bergerak, atau gambar yang bergerak animasi. Kita bisa menggunakan KineMaster. Kita hanya menyediakan tulisan dan gambar, tidak perlu coding. Adobe Flash CS3 merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat animasi pembelajaran. Di sini juga cukup mudah digunakan, cuma kapasitasnya membutuhkan kapasitas yang sangat besar untuk diinstal di laptop ya. Itu penjelasan untuk video pembelajaran. Jadi contohnya video animasi pembelajaran akan saya tampilkan seperti ini. Kadara dalam Now I Know episode ketiga. Di episode kali ini kita akan membahas tentang balon udara. Sahabat fisika udah pernah naik balon udara belum? Belum. Wah, sama saya juga. Walaupun kita belum pernah naik balon udara, tapi kita harus tahu ya, udara bisa terbang. Udara merupakan salah satu objek wisata yang Balon udara memiliki 3 bagian, burner, dan basket. Nah, itu contoh untuk video pembelajaran yang ditampilkan dengan penjelasan dari kita ikut shoot gitu ya. Nah, ini editnya kita bisa menggunakan KineMaster atau Filmora, dan backgroundnya itu kita pakai green screen agar nanti di sini terdapat animasi gitu. Kemudian yang kedua, ini contoh lagi. Kita mau ngasih kehidupan sehari suhu. Nah, ini contoh Kita animasi juga. mari Ini bisa kita buat dengan menggunakan kemudian foton, ya, letakkan atau ketiga menggunakan ember CS3. tersebut di atas lantai atau di atas meja. Setelah itu, celupkan Nah, kalau ini percobaan tidak ditampilkan indera perasa muka yang atau gambar kualitatif, dari seorang gurunya, sehingga gitu. tidak Jadi ada ini full yang animasi kita semuanya. alam akan memuai jika suhunya berubah. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat mencoba membuat video pembelajaran animasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Rivi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.